Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampaikan di pembahasan sebelumnya kita sampai pada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tidak ikut bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menuju perang Tabuk. Kemudian kita membaca bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para penduduk Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk tidak berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Tidak hanya kepada Ka'ab bin Malik, tapi ada 3 orang, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini di pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala innama anjani bis-sidq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkanku dengan kejujuran. Wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqan ma baqitu. Dan di antara taubatku adalah aku tidak mau berbicara kecuali aku berbicara secara jujur sepanjang sisa umur hidupku. Fallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadith mundu zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah Ta'ala. Demi Allah, ini kata Ka'ab, demi Allah aku tidak mengetahui seseorang dari kalangan kaum muslimin yang Allah berikan kenikmatan berupa berbicara secara jujur setelah aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diberikan nikmat berbicara jujur lebih baik daripada yang Allah berikan nikmat kepadaku. Wallahi ma ta'ammadtu kizbatan munzu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah, aku tidak pernah menginginkan sama sekali untuk berbuat dusta sejak aku mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hariku saat ini, hingga hari ini. Bahkan untuk terbersit mau berbicara bohong itu tidak pernah. Walaupun itu perkara sekecil apapun. Terkadang sebagian orang ya kalau perkaranya kecil maka merasa bahwa ya ini kan cuma bohong kecil, tidak masalah. Bisa jadi demikian. Maka ini Ka'ab bin Malik, walaupun itu kebohongan yang kecil saja, kedustaan yang kecil saja, maka beliau tidak mau mengatakannya. Tidak pernah terbersit untuk mengatakannya. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada beliau, kata Ka'ab bin Malik. Jadi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah. Bukan kehebatan beliau, bukan yakni kemuliaan beliau. Ana selalu berbicara jujur sampai hari ini. Tidak demikian. Ya, lihat bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menisbatkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mengetahui bahwa setiap keutamaan yang mereka dapatkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi kapan saja dicabut. Bukan karena kemuliaan kita, bukan karena keutamaan kita, bukan karena perbuatan kita. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak memberikan karunia tersebut kepada kita, kita tidak akan memilikinya, tidak akan mendapatkannya. Wa inilah arju ayyahfadhani Allah Ta'ala fima baqi. Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjagaku di sisa umur hidupku setelah ini. Qala fa anzalallahu ta'ala, kemudian Ka'ab bin Malik menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan taubat, telah mengampuni dosa-dosa ala nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirin, dan kaum muhajirin, wal ansar, dan dari kalangan ansar, alladzina tabauhu fi sa'atil usrah,
Yang mereka ini Muhajirin dan Ansor yang mengikuti Nabi Muhammad SAW pada saat masa-masa yang susah, yaitu perang Tabuk. Telah kita baca sebelumnya secara bersama bahwa ketika perang Tabuk itu kondisinya panas sekali. Kemudian perjalanannya jauh dari Madinah menuju ke arah Syam. Kemudian para sahabat banyak yang mengalami kekurangan bekal. Kemudian di saat yang sama di Madinah sedang musim panen, sedang butuh uang, kemudian sedang musim panen, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan mereka untuk berangkat berjihad, berperang ke Tabuk. Ini adalah ujian yang besar. Seseorang harus memilih apakah dia mau mengurusi panennya, ya, atau dia berangkat bersama Rasulullah SAW. Maka ini adalah ujian yang besar. Sa'atil usrah, masa-masa yang susah. Baik susah secara cuaca, secara tenaga, jauh ke sana perjalanan. Tapi juga susah untuk memilih ini. Mana yang harus kita pilih? Ini pilihan. Apa yang dipilih orang tersebut, maka itu mencerminkan keimanannya pada saat itu. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, ketika hati dari sebagian mereka itu kada yazighu, yaitu mulai menyimpang. Tsumma taba alaihim, tapi kemudian Allah berikan taufik untuk menyadari kesalahannya tersebut, kemudian Allah berikan taubat kepada mereka. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, yang dimaksud adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Jadi kaum Muhajirin dan Ansar diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Nabi SAW pada saat masa-masa yang susah, perang Tabuk. Ini setelah diberikan taubat ini, setelah apa? Setelah sebagian dari mereka, dari kalangan Ansar, sebagian dari mereka itu hatinya mulai berpaling, mulai menyimpang dari al-haq, tapi kemudian Allah berikan taufik untuk kembali meniti jalan yang hak, yaitu jujur kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya yang pertama kali adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu bihim raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengasihi dan menyayangi mereka. Wa ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan Allah memberikan taubat kepada 3 orang. Alladzina khulifu, yang ditangguhkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menangguhkan keputusan untuk mereka. Kalau yang lain karena langsung memberikan uzur, walaupun sebagian dari mereka berdusta, langsung diterima karena Nabi Muhammad SAW memperlakukan orang secara zahirnya, kemudian menyerahkan perkara batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keputusan untuk mereka saat itu juga, ketika para orang-orang yang tidak ikut ke perang Tabuk tersebut satu persatu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di masjid setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari Tabuk, maka yang langsung memberikan uzur langsung keputusannya pada saat itu juga. Sebagian dari mereka ada yang jujur, sebagian dari mereka ada yang berdusta. Tapi keputusannya pada saat itu juga, yakni diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Diterima uzurnya, kemudian didoakan semoga Allah mengampuni mereka. Tapi 3 orang yang ditangguhkan keputusannya, wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat, sampai bumi yang luas itu menjadi sempit bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk Madinah untuk tidak sama sekali berbicara dan berinteraksi kepada mereka. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, sampai diri mereka, hati mereka itu menjadi sempit juga. Karena adanya boikot ini, dan karena adanya penyesalan karena telah berbuat, yakni tidak mengikuti perang Tabuk, tidak ikut bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk, padahal tidak ada uzur.
Wa dhannu alla malja'a minallah. Sampai-sampai mereka mengira bahwa tidak ada lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yakni pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ini penting sekali. Yaitu ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Mereka menganggap al-malja' yaitu pertolongan, yaitu jalan keluar dari kondisi mereka, itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencari malja' tersebut, cara atau jalan keluar tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka merasa bahwa Nabi Muhammad cukup kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan dengan mudah berbohong. Yang penting Nabi Muhammad SAW bisa menerima uzur tersebut. Yang penting Nabi Muhammad SAW bisa menerima uzur tersebut. Tapi mereka sadar bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Ya, dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Sampai-sampai mereka mengira, ini sebenarnya sudah sejak awal mereka menyadari bahwa tidak ada jalan keluar atau pertolongan dari Allah kecuali kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka, ya. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha menerima taubat, zat yang Maha penyayang. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 3 orang tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah termasuk orang-orang yang berkata jujur. As-shadiqin yakni orang-orang yang berkata jujur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dari sini kita bisa memahami makna takwa. Makna takwa sesuai dengan kisahnya Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Makna takwa itu adalah yakni kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus berkata jujur, walaupun itu pahit kepada orang. Ya. Karena Allah mengetahui. Jadi yang penting kita berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi orang-orang tidak ridha dengan hal tersebut. Maka ini makna takwa. Jadi kita mengetahui makna takwa, makna soleh, makna iman, makna dari mana? Dari ayat, dari hadis. Khususnya ketika kemudian ya disebutkan tentang kejadian, kemudian setelah itu disebutkan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka makna takwa bisa kita ambil pelajarannya dari kejadian yang sebelumnya disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi ketika kita membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu, atau kisah-kisah orang-orang yang beriman terdahulu seperti Dzulqarnain, seperti Maryam, seperti Luqman, seperti banyak sekali ya orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, atau orang-orang yang kufur kepada Allah seperti iblis, seperti Fir'aun, seperti kaum Ad, Tsamud dan seterusnya. Perhatikan rangkaian-rangkaian setelah atau di tengah-tengah ketika kisah itu disebutkan, di tengah-tengah atau bahkan bisa jadi sebelumnya, di tengah-tengah atau setelahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni tentang takwa, tentang ini adalah hidayah kepada orang berakal dan seterusnya, kita bisa ambil yakni pelajaran yang besar dari situ. Dari sini setelah menyebutkan tentang kisahnya 3 orang tersebut, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya takwa itu adalah ketika kita berani untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, walaupun itu bisa jadi berat kita lakukan, bisa jadi tidak disenangi oleh orang lain, tapi kalau
inilah jalan yang diridhoi oleh Allah, bismillah kita lakukan saja. Ya. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah bersama orang-orang yang berkata jujur. Maka ini termasuk takwa. Wa kunu ma'as shadiqin, ini termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata jujur. Jujur dalam seluruh yakni kehidupan kita, tidak hanya dalam masalah perkataan, tapi juga dalam masalah yakni perbuatan. Jujur dalam perbuatan maksudnya adalah yakni perbuatan tersebut itu sesuai dengan apa yang kita katakan, dan perbuatan tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari as-sidq dalam perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah orang-orang yang shadiqin, bersamalah orang-orang yang berkata jujur. Ini diantara uslub atau metode dari Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah bersama orang-orang yang jujur. Tidak menyebutkan secara langsung, berkata jujurlah misalnya, gitu ya. Maka diantara hikmah yang diambil oleh para ulama dalam masalah ini adalah supaya membuat seseorang itu yakni tidak mudah untuk mentazkiyah dirinya sendiri. Tidak gampang untuk mentazkiyah dirinya sendiri. Ana berusaha untuk bersama orang-orang yang jujur, yakni ini lebih tawaduk daripada ketika mengatakan ana adalah orang yang jujur. Gampangnya demikian, ya. Jadi wa kunu ma'as shadiqin itu bersamalah bersama orang-orang yang jujur, maksudnya adalah ketika orang tersebut yakni diperintahkan demikian, maka ini lebih mudah bagi dirinya untuk tidak mudah mentazkiyah dirinya sendiri. Baik. Kemudian wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah bersama orang-orang yang jujur, ini isyarat juga bahwa kita harus mencari teman dekat yang merupakan orang-orang yang jujur. Karena ini akan mempengaruhi. Makanya di kisah tersebut ya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu mencari orang yang semisal, yang bisa dijadikan teladan. Orang yang semisal, yang sama-sama jujur, ada tidak? Kemudian disebutkan Hilal bin Umayyah sama Murarah bin Rabi'. Seketika itu Ka'ab bin Malik menjadi lebih tenang karena ada temannya. Ada temannya dalam berbuat kebenaran. Naam. Terkadang di pertemuan sebelumnya Anda sudah mengatakan, ketika seseorang berbuat salah atau dosa, tapi kalau ada temannya itu lebih merasa aman. Ya. Demikian pula dalam masalah berbuat kebaikan, ketaatan, tapi itu tidak disenangi orang, tapi kita melihat ada orang lain yang sama-sama berbuat kebaikan tersebut, kita juga menjadi lebih tenang dari ketidaksukaan orang lain. Makanya di sini disebutkan wa kunu ma'as shadiqin, ini isyarat bahwa yakni cara untuk istiqomah dalam masalah ini adalah kita harus bersama dengan orang-orang yang jujur. Baik, kemudian qala Ka'ab kemudian berkata, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu. Ka'ab berkata, demi Allah, tidaklah Allah itu memberikan kenikmatan kepadaku sama sekali setelah Allah memberikan hidayah kepadaku untuk yakni meyakini Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah itu daripada kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla akuna kadzabtuhu. Yaitu aku tidak mendustakan beliau pada saat itu. Fa'ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Karena kalau kemudian aku mendustakan beliau, aku berdusta kepada beliau, nanti aku akan menjadi celaka bersama orang-orang yang dusta kepada beliau pada saat itu di masjid. Ini kata Ka'ab. Jadi Ka'ab bin Malik itu flashback begitu ya. Beliau mengatakan bahwa itu nikmat, setelah nikmat Islam, itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepadaku, yaitu berkata jujur kepada Rasulullah SAW. Tidak sama seperti orang-orang lain yang dusta, mereka menjadi celaka. Apa celakanya mereka? Ka'ab kemudian menjelaskan, Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabu hina anzalal wahya syarra ma qala li ahad. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka yang berdusta kepada Rasulullah SAW, ketika Allah menurunkan wahyu, Allah
Allah berfirman tentang mereka itu firman yang atau penilaian yang buruk. Syarra maqala li ahad. Penilaian yang sangat buruk sekali yang disebutkan di Al-Qur'an kepada seseorang. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayahlifuna billahi lakum idza qalabatum ilaihim." Mereka itu sayahlifuna billah, mereka itu sungguh akan bersumpah atas nama Allah kepada kalian wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, idza qalabatum ilaihim, ketika kalian itu kembali kepada mereka, kembali dari Tabuk ke Madinah, sungguh mereka akan bersumpah atas nama Allah, menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersumpah menggunakan nama Allah kepada kalian, kepada engkau wahai Rasul dan kepada para sahabat yang lain. Idza qalabatum ilaihim, ketika kalian itu kembali kepada mereka dari Tabuk ke Madinah, litu'ridu anhum, supaya kalian itu berpaling dari mereka, supaya kalian itu memaafkan mereka, supaya kalian itu membebaskan mereka. Jadi tujuannya berdusta supaya dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW bisa jadi dari hukuman seperti yang dikenakan kepada Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Jadi itu ridhu anhum. Tujuan mereka adalah supaya dibebaskan, supaya hubungannya enak. Maka yang dipikirkan adalah cuma dunia. Tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan tersebut dan melihat mereka. Fa'aridu anhum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, berpalinglah dari mereka. Gak usah pikirin mereka. Urusan mereka adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'aridu anhum innahum rijsun. Mereka itu najis. Mereka itu kotoran. Kata Ka'ab bin Malik, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat buruk, paling buruk yang difirmankan oleh Allah di Al-Qur'an kepada seseorang. Disebut rijs. Mereka itu najis. Bayangkan menjadi salah satu dari mereka yang berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menurunkan ayat seperti ini. Ya, innahum rijsun. Innahum rijs. Mereka itu adalah kotoran atau najis, wa ma'wahum jahannam. Dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Jadi yang berdusta itu adalah orang-orang munafik. Ya, wa ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, jazaa'an bima kanu yaksibun. Atas balasan atas apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum litardau anhum. Apa yang mereka perbuat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi perbuatannya. Coba bayangkan. Apa enggak malu? Yahlifuna lakum. Mereka bersumpah kepada kalian litardau anhum, supaya kalian ridha kepada mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Kalau seandainya kalian ridha kepada mereka, sungguh Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Jadi di bagian terakhir dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa walaupun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu ridha, ini enak karena Nabi Muhammad SAW diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi di zaman setelah beliau, terjadi kepada seseorang gitu misalkan, maka hukum asalnya adalah ambil zahirnya. Ambil zahirnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ada orang berbuat salah kepada kita, tapi kemudian memberikan uzurnya itu bohong misalkan, maka kita ambil zahirnya. Ya, kita maafkan. Kemudian nanti masalah dia itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini walaupun orang tersebut itu sudah dimaafkan oleh kita, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya. Ya, karena yang mengetahui perkara batinnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berbohong kepada kita, dia berbohong kepada orang lain untuk menutupi kesalahannya. Ini berbahaya. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Kalau seandainya kalian itu ridha kepada mereka, sungguh Allah itu tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa apa yang disebut dengan fasik
Kan tadi disebutkan rentetan kejadian. Habis itu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menutup dengan sebuah istilah yang umum. Seperti contohnya di sini, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak berfirman, fa in tarda anhum fa innallaha la yarda anhum. Kalau kalian ridha kepada mereka, sungguh Allah tidak ridha kepada mereka. Tidak demikian ayatnya. Ayatnya adalah fa in tarda anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Kalau seandainya kalian ridha kepada mereka, Allah tidak ridha kepada orang-orang fasik. Berarti kita tahu bahwa mereka perbuatan ini adalah kefasikan. Nah, dari sini kita bisa mempelajari mengambil faedah atau ilmu apa ini yang dimaksud dengan fasik. Apa contohnya? Ini contoh penerapannya. Contoh penerapan atau contoh perbuatan fasik. Bisa kita contohkan perbuatan orang-orang tersebut, yaitu berkata dusta untuk menyelamatkan diri mereka sendiri supaya orang lain ridha, tapi mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang mereka. Bagaimana dengan orang yang memberikan sumpah palsu? Bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu mengada-ngadakan bukti palsu di pengadilan misalkan? Bagaimana dengan orang-orang yang matikan CCTV misalkan? Itu semua masuk dalam masalah ini. Itu semua masuk dalam hal ini. Ya, ini adalah perbuatan kefasikan. Jadi ketika yakni fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada orang-orang fasik, maka kita bisa mengambil pelajaran salah satu makna fasik itu adalah seperti yang disebutkan di ayat ini atau di kisahnya Ka'ab bin Malik tersebut, orang-orang yang berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ka'ab berkata, "Kunna hulifna ayyuha thalatha an amri ulaika alladziina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu." Kami itu ditangguhkan, kami bertiga ditangguhkan dari mereka-mereka yang diterima alasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu, ketika mereka itu bersumpah menggunakan nama Allah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabaya'ahum wastaghfara lahum, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima uzur mereka, ya, kemudian bahkan mendoakan ampunan untuk mereka, walaupun sudah didoakan ampunan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menerima. Karena Allah mengetahui perbuatan batin hal tersebut, perbuatan batin atau perkara batin dari mereka-mereka. Ya, Nabi Muhammad SAW mendoakan ampunan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu yakni yang bisa mengabulkan atau menerima atau menolak doa tersebut. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik. Allah menangguhkan perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangguhkan perkara kami sampai Allah menetapkan apa keputusan untuk kami bertiga dalam masalah ini. Ini kata Ka'ab. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Ya, kepada tiga orang yang ditangguhkan. Walaisal ladzi dzakara mimma khulifna takhallufana 'anil ghazab. Ditangguhkan di sini bukan khulifa. Dalam bahasa Arab bisa bermakna ketinggalan. Bisa bermakna ditangguhkan, diakhirkan. Bisa ketinggalan, bisa diakhirkan, ditangguhkan. Yang dimaksud khulifu di ayat ini, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, kepada tiga orang yang khulifu di sini maksudnya adalah diakhirkan keputusannya oleh Allah, ditangguhkan keputusannya oleh Allah. Bukan maksudnya adalah ketinggalan ikut perang. Memang beneran mereka ketinggalan ikut perang, kemudian ditangguhkan. Tapi yang ketinggalan ikut perang banyak, ya, orang munafik juga. Nah, tiga orang yang dimaksud khulifu di sini adalah ditangguhkan atau diakhirkan keputusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tafsir langsung dari Ka'ab bin Malik, dari pelaku sejarahnya. Dari sini kita mengetahui bagaimana metode menafsirkan Al-Quran dari pemahaman sahabat, dari hadis seperti ini. Ini kita lihat perkataan Ka'ab bin Malik ketika menafsirkan kata khulifu di ayat tersebut. Jadi tidak bisa kita lintir, tidak bisa kita utak-atik makna dari khulifu di sini. Sebagaimana perkataan atau sebagian orang yang menyimpang dari kalangan liberal, dari kalangan ada Syiah juga, berusaha melintir ayat ini. Kita katakan, antum nggak baca hadis Ka'ab bin Malik yang panjang, apa terlalu malas untuk belajar hadis.
Ya, ini sudah dijelaskan langsung oleh Ka'ab bin Malik bahwa yang dimaksud khulifu di sini adalah maknanya ditangguhkan keputusannya oleh Allah, bukan ketinggalan perang. Dan bukan lagi makna-makna yang lain yang dikatakan oleh mereka. Taib. Wa inna ma huwa tahlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa tadhara ilaihi faqabila minhu. Maksudnya khulifu di sini maksudnya adalah keputusan kami ditangguhkan, ditunda daripada orang-orang yang langsung bersumpah kemudian langsung ngasih uzur, kemudian diterima uzurnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan di Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain disebutkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar untuk menuju perang Tabuk itu pada hari Kamis. Dari sini para ulama seperti bahkan Al-Imam An-Nawawi, kalau nggak salah Abu Daud juga, Al-Imam An-Nawawi yang anda ingat jelas di kitab yang lain membuat sebuah bab yang maknanya adalah, yang isinya adalah disunahkan untuk safar itu berangkat hari Kamis. Hari yang lain hari Senin, karena Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah itu hari Senin. Jadi kalau kita bisa milih hari, maka Senin dan Kamis itu adalah hari yang disunahkan untuk berangkat safar. Tapi kalau tidak bisa karena memang kebutuhannya adalah hari Sabtu atau hari Selasa atau Rabu terserah, ya silahkan mubah-mubah saja. Tapi kalau misalkan kita bisa memilih hari untuk safar, maka para ulama menjelaskan, mengambil faedah dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW menyukai berangkat safar itu hari Senin dan hari Kamis. Dan sesuatu yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW saja, itu maknanya sunnah. Itu memberikan hukum sunnah. Kalau berasal dari perkataan beliau, nanti bisa jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau perbuatan saja, ini maksimalnya hukumnya sunnah. Maksimalnya, tidak mungkin jadi wajib. Wa kana yuhibbu ayakhruja yaumal khamis. Nabi Muhammad SAW itu suka untuk keluar safar pada hari Kamis. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fid duha. Nabi Muhammad SAW itu tidak pulang dari safar kecuali pada waktu duha. Ini juga kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Hukumnya sunnah untuk pulang dari safar, nyampe rumah itu pada waktu duha. Berdasarkan dalil yang lain, para ulama menyebutkan juga bahwa disunnahkan untuk keluar mau safar itu pada waktu pagi. Ya, ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW saja. Kalau kita punya waktu yang lapang, maka kita bisa memilih waktu tersebut. Satu kalimat lagi, fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain tsumma jalasa fihi. Ketika beliau tiba pulang dari safar, maka beliau menuju masjid kemudian sholat di dalamnya 2 rakaat, kemudian beliau duduk di situ. Maka di sini para ulama juga mengambil kesimpulan disunnahkannya sholat sunnah 2 rakaat setelah kita pulang dari safar. Dari perbuatan Nabi Muhammad SAW ini. Ini kebiasaan beliau. Taib, ini termasuk pembahasan adab-adab safar, bisa kita ambil dari salah satunya dari hadis ini. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.